Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8. Ketemu lagi dengan Bu Yus dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Oke anak-anak, jangan lupa diambil bukunya ya. Nah, kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Nah, kita mulai. Pernahkah kamu mendengar istilah narkoba? Istilah narkoba banyak digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat pada umumnya. Narkoba itu merupakan singkatan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang yang sebenarnya merupakan zat adiktif. Namun, tidak semua zat adiktif adalah narkoba. Misalnya kafein, alkohol, dan nikotin. Nah, pada bagian sebelumnya ya, Bu Yu sudah menjelaskan jenis-jenis zat adiktif dan dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan, termasuk zat-zat yang tergolong dalam narkoba. Nah, lanjut aja ya. Nah, setelah kamu mempelajari dampak penggunaan narkoba, nah, tentu kamu tidak ingin hidup menderita karena terlibat penyalahgunaan narkoba. Makanya kalian harus mampu menjaga diri dari bahaya narkoba. Adapun beberapa upaya yang dapat kamu lakukan untuk menjaga diri dari bahaya narkoba, mari kita lihat apa saja. Yang pertama, mengenal dan menilai diri sendiri. Mengenal dan menilai diri sendiri berarti kamu menyadari akan kelemahan dan kekuatan, kekurangan dan kelebihan, dan cita-cita atau tujuan hidup yang ingin kamu capai. Dengan lebih mengenal diri sendiri, kamu akan dapat lebih mudah mengarahkan perilakumu untuk mencapai tujuan hidup yang telah kamu tetapkan dan mencegah diri dari perilaku yang membuat tidak dapat meraih tujuan hidupmu. Nah, kita lihat yang kedua, meningkatkan harga diri. Harga diri adalah suara hatimu yang menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang istimewa dan berharga, serta mampu menggapai cita-cita. Harga diri merupakan dasar dalam proses belajar, membangun kreativitas, tanggung jawab, dan hubungan positif dengan orang lain. Harga diri seorang itu dapat tinggi atau rendah. Nah, tergantung apa? Tergantung pada pengalaman, perilaku, dan interaksinya dengan orang lain. Orang yang memiliki harga diri yang rendah akan cenderung merendahkan dirinya sendiri, percaya bahwa ia tidak dapat menjadi lebih baik, menghindari hubungan dengan orang lain, gelisah, suka menyendiri, dan mengakibatkan ia mudah dipengaruhi orang lain. Nah, termasuk dipengaruhi untuk mengkonsumsi narkoba. Oleh karena itu penting bagimu untuk memiliki harga diri yang kuat. Orang yang memiliki harga diri yang tinggi, yang bangga dengan hasil karya sendiri maupun hasil kolaborasi dengan teman, mampu bertindak mandiri, mampu menjalankan tanggung jawab dengan baik, berani menghadapi tantangan dengan penuh semangat, dan mau membantu orang lain. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Percaya diri adalah gambaran keyakinan, keberanian, cara pandang, pemikiran, dan perasaan tentang dirinya sendiri dalam menghadapi suatu permasalahan. Jika kamu memiliki rasa percaya diri yang baik, kamu akan memiliki dorongan, kekuatan, dan keberanian untuk melakukan hal-hal yang positif, seperti siap dalam menjalankan tugas yang diberikan. Nah, contoh lainnya yaitu berani berbicara secara rasional untuk mencegah orang lain memanfaatkan dirimu. Misalnya berkata, mohon maaf, saya ada janji. Atau berani menolak tawaran zat atau obat yang tidak kamu ketahui
yang mungkin akan menjerumuskanmu pada narkoba. Dengan memiliki sifat percaya diri yang tinggi, kamu akan siap menghadapi tantangan untuk meraih cita-citamu. Yang keempat, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Kamu perlu belajar mengelola perasaan, seperti rasa takut, marah, khawatir, benci, malu, putus asa, dan sebagainya, sehingga tidak lari dari masalah. Dengan mampu mengelola perasaan, kamu akan tetap maju dan menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Dalam menyelesaikan masalah, kamu juga harus terampil dalam mengambil keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan, kamu harus menggunakan pemikiran yang logis mengenai sumber masalah dan alternatif pemecahan masalah yang paling tepat dan bijaksana. Kamu juga dapat meminta pendapat orang lain, misalnya orang tuamu jika perlu. Jika keputusan yang diambil kurang tepat atau bahkan gagal, maka jadikan pelajaran untuk melakukan yang lebih baik lagi. Nah, yang kelima, memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba. Remaja itu memiliki ikatan yang kuat dengan teman sebayanya. Bagi seorang remaja, penerimaan atau diakui oleh kelompok sebaya sangat penting. Ada kalanya ia berusaha untuk mengikuti hal-hal yang dikerjakan atau diikuti oleh teman-temannya untuk membuat mereka menyukainya. Meskipun pada awalnya mungkin itu juga karena tekanan. Nah, banyak remaja mulai merokok, minum minuman keras, bahkan menyalahgunakan narkoba akibat dari tekanan teman. Nah, oleh karena itu, bergaullah dengan teman-teman yang tidak menyalahgunakan narkoba. Selain itu, kamu juga harus mampu menolak tawaran atau ajakan dari teman terhadap hal-hal yang negatif seperti merokok atau minum minuman keras, apalagi penggunaan narkoba. Nah, katakan tidak pada narkoba. Bagaimana upaya untuk menolak tawaran tersebut? Kamu perlu memiliki keberanian dan tekad untuk menolaknya. Belajarlah berkata tidak. Sadarilah bahwa narkoba akan membuatmu semakin terjerumus kepada kesengsaraan. Kamu juga harus waspada terhadap temanmu jika temanmu memaksamu. Jika kamu mendapat ancaman, segera tinggalkan temanmu atau laporkan kepada gurumu. Nah, nih, agar pemuda bangsa Indonesia terbebas dari narkoba, dibentuklah Ikrar Pemuda Anti Narkoba yang bunyinya, kami pemuda-pemudi Indonesia sebagai harapan bangsa berjanji: 1. Akan tetap menjaga masa depan kami dengan cara menjauhi narkoba. 2. Akan tetap memelihara hubungan persahabatan yang terjalin antara sesama dengan cara saling mengedukasi maupun melengkapi dan menginspirasi untuk tetap menerapkan gaya hidup sehat tanpa narkoba. 3. Akan tetap berdiri teguh, tidak tergoyahkan dalam berinisiatif, berinovasi, dan berpartisipasi dalam segala upaya untuk mencapai masa depan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Yang keenam, terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba. Remaja juga merupakan subjek yang penting dan harus terlibat aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, baik itu di sekolah atau di lingkungan rumah. Nah, kamu dapat membentuk kelompok remaja anti narkoba yang menciptakan pola hidup sehat dan produktif, menjadi contoh positif bagi remaja lain, mendukung masyarakat untuk menciptakan lingkungan bebas narkoba, mendorong remaja lain untuk menghindari penyalahgunaan narkoba, dan mendorong mereka untuk menolak tawaran menyalahgunakan narkoba, serta membantu teman yang mempunyai masalah narkoba untuk mencari pertolongan. Nah, ini
Peserta didik juga ikut dalam kampanye anti narkoba. Nah, yang ketujuh, remaja adalah generasi penerus dan aset bangsa Indonesia yang berharga. Negara Indonesia merupakan generasi muda yang sehat, sehingga dapat tumbuh menjadi manusia dewasa yang sehat, yang mampu memajukan negara dan membuat bangsa Indonesia semakin sejahtera. Nah, untuk membentuk generasi muda yang sehat, perlu penerapan pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi, menghindari makanan siap saji atau junk food, olahraga secara teratur, serta mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang bergerak dalam bidang olahraga, istirahat yang teratur dan cukup, sehingga dapat mengurangi ketegangan pikiran dan memperbaiki sel-sel yang rusak, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Nah, yang kedelapan, semua agama dan kepercayaan itu mengajarkan kepada penganutnya untuk melakukan hal-hal yang baik dan melarang melakukan hal-hal yang buruk, termasuk juga narkoba dan obat berbahaya lainnya. Remaja yang memiliki iman, kepercayaan yang kuat, serta selalu berusaha menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, atau namanya itu bertakwa, dapat mencegah berbagai perilaku kenakalan remaja, termasuk dalam masalah penyalahgunaan narkoba. Nah, remaja yang lebih besar remaja yang kurang taat dalam kepercayaan dan agamanya mempunyai resiko yang lebih besar atau cenderung menyalahgunakan narkoba dibanding remaja yang taat dalam kepercayaan agamanya. Oleh karena itu, kamu harus selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kesembilan, remaja hendaknya dapat mengisi waktu luang dengan kegiatan positif yang berguna untuk masa depannya. Misalnya, ekstrakurikuler di sekolah, ikut kegiatan OSIS, UKS, PMR, mengikuti gelar seni budaya dan lain sebagainya. Dengan mengisi waktu luang pada kegiatan positif, itu dapat membantumu menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkoba. Nah, yang ke-10, membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Nah, membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan keluarga sangat penting bagi remaja. Luangkan waktu bersama-sama keluarga dan lebih terbuka pada orang tua. Jika kamu punya masalah, bicaralah dengan orang tuamu. Orang tua akan selalu membimbing dan membantu menyelesaikan masalahmu. Dengan begitu, kamu tidak akan terus terbebani sendiri untuk memecahkan masalah yang kamu hadapi, sehingga dibantu oleh orang tua. Nah, oke anak-anak, itu adalah 10 poin bagaimana cara pencegahan sehingga anak-anak tidak sampai pada penyalahgunaan narkoba. Semoga bisa bermanfaat. Semangat belajar. Ketemu lagi pada bab yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.